Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Anugrahalahi dari jurusan Teknik Mesin Alat Berat AB6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun alat pemadat tanah yang ergonomis dengan penggerak motor bensin. Judul yang sudah saya sampaikan tadi mengenai alat pemadat tanah yang ergonomis dengan penggerak motor bensin. Di sini yang melatar belakangi adalah masih banyaknya orang yang menggunakan alat pemadat tanah tradisional, yang mana alat pemadat tanah tersebut jauh dari kata ergonomis, yang berarti tingkat kenyamanannya sangat rendah. Juga safety-nya kurang dan bisa mengakibatkan bahaya pada si penggunanya sendiri. Oleh karena itu, di sini saya ingin membuat alat pemadat tanah dengan mesin seperti contohnya kompaktor, stamper, ataupun tapping rammer yang bisa menyimbangi kata ergonomis itu sendiri, tentang safety-nya, kenyamanannya, dan juga efektivitas waktunya. Meskipun alat ini masih dibilang sederhana, tapi ini jauh lebih baik daripada alat pemadat tanah tradisional. Untuk rumusan masalah pada pembuatan alat ini, yang pertama, bagaimana membuat alat pemadat tanah kompaktor dengan ukuran yang lebih kecil tetapi dapat menghasilkan pemadatan yang setara dengan alat tapping rammer atau kompaktor atau alat-alat yang mesin yang sudah modern, alat-alat pemadat tanah yang sudah modern. Yang kedua, bagaimana merancang dan membuat handle atau pegangan pada kompaktor atau pemadat yang ergonomis sehingga dapat digunakan dengan nyaman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang batasan masalah, di mana ada 3 macam. Yang pertama, tentang perancangan hanya ada pada kerangka. Yang kedua, mesin penggerak yang akan saya gunakan adalah motor bensin. Dan yang terakhir, lahan atau tanah yang akan dipadatkan dikhususkan pada pembuatan pemadatan lantai rumah atau pada urukan tanah atau tanah timbunan. Selanjutnya, tentang tujuan saya untuk membuat alat ini, agar mampu membuat alat pemadat tanah atau kompaktor dengan ukuran yang lebih kecil tetapi dapat menghasilkan pemadatan yang setara dengan alat yang sudah modern, seperti contohnya tapping rammer atau kompaktor. Yang kedua, mampu merancang dan membuat handle atau pegangan kompaktor yang ergonomis sehingga dapat digunakan dengan nyaman dan tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat bagi penulis, yaitu saya sendiri, dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Madura, Diploma 3 jurusan Teknik Mesin Alat Berat. Bagi mahasiswa di Politeknik Madura, dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai merancang bangun alat pemadat tanah yang sederhana, yang ergonomis, tentunya yang ergonomis. Masuk ke tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka saya akan menjelaskan tentang alat pemadat tanah. Sebenarnya alat pemadat tanah itu sendiri yaitu alat untuk memadatkan tanah. Tetapi di sini saya akan menjelaskan yang umumnya dulu, tentang kepadatan tanah. Kepadatan tanah terjadi secara alami atau dengan usaha pemadatan secara mekanis atau dengan menggunakan alat. Setelah itu, tentang pemadatan. Apa itu pemadatan? Pemadatan adalah usaha penyusunan butir-butir material yang dipadatkan sehingga rongga-rongga udara dan air semula ada di antara butir-butir dapat dihilangkan atau dibatasi. Selanjutnya, tentang ergonomis itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang konsep antropometri. Kenapa konsep antropometri? Karena antropometri berhubungan dengan ergonomis. Antropometri itu sendiri adalah pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh, agar pada saat saya membuat alat, tingkat kenyamanan pada saat digunakan sangat tinggi dan tidak membahayakan. Oleh karena itu, saya akan menggunakan konsep antropometri yang akan mengukur dimensi-dimensi tubuh pada saat penggunaan alat. Sekarang masuk metodologi penelitian.
yaitu tentang awal mula saya membuat, yaitu pertama saya akan mengumpulkan data ya tentang studi pustaka, observasi dan sebagainya. Terus tentang pengumpulan data, perhitungan awal antropometri, yaitu tentang pengukuran langsung ataupun secara observasi ke tempat yang akan digunakan pada proses pemadatan. Setelah itu masuk tentang perhitungan, lebih tepatnya tentang perhitungan berat, karena berat sangat penting pada saat pembuatan. Berat keseluruhan alat madat saya akan sangat berguna pada saat pembuatan. Selanjutnya tentang perencanaan desain. Saya akan merencanakan desain dengan dimulai dari penampang bawahnya dulu, karena penampang bawah bisa dibilang mudah. Lalu tentang kerangka atas, dan terakhir tentang pegangan atau handle. Setelah itu persiapan alat dan bahan. Seperti biasanya, sebelum memulai pembuatan, terlebih dahulu dipersiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Lanjut tentang masalah hasil pengujian pada alat madat tanah yang sudah saya kumpulkan. Beberapa data saya ketik di sini. Yang pertama tentang hasil perhitungan berapa gaya sentrifugal pada alat tersebut. Saya tulis hasilnya yaitu 14,8 kN. Yang kedua, luasan area yang akan dibadatkan, seberapa lama dan seberapa luas, yaitu alat saya mampu mencapai luasan 250 meter persegi dalam waktu 1 jam. Sekarang tentang pengambilan data ergonomis. Yang pertama, saya menuliskan tabel data hasil wawancara, di mana isinya yaitu pengukuran dimensi tubuh dan pengambilan sampel untuk 10 orang. Yaitu 10 orang akan saya coba untuk menggunakan alat saya. Di sini sudah saya tuliskan semuanya, apakah ada keluhan pada saat orang menggunakan alat saya. Yang pertama tentang masalah leher bagian atas, kedua leher bagian bawah, ketiga bahu kiri, bahu kanan, lengan atas kiri, lengan atas kanan, punggung, pinggang ke belakang, paha kiri, dan terakhir paha kanan. Dari 10 orang masih cukup banyak yang memberikan keluhan pada poin-poin tertentu. Oleh karena itu, saya harus menyempurnakan kembali alat yang akan saya buat, karena belum bisa menyentuh keergonomisan yang tinggi atau tingkat kenyamanannya pada saat digunakan belum tinggi, belum besar. Selanjutnya tentang tabel rekap data antropometri tubuh pria. Bisa dilihat sendiri di sini ada 10 sampel orang yang berbeda-beda, tetapi sukunya sama, yaitu dari Madura semua. Di sini saya mengukur tentang tinggi leher, lebar leher, tinggi bahu, lebar bahu, panjang lengan atas, panjang lengan bawah, lebar punggung, lebar pinggang, tinggi paha, dan yang terakhir tentang lebar paha. Di sini saya juga sudah menghitung rata-ratanya. Standar defisiasi persentil saya cuma mengambil 3 contoh, yaitu persentil 1, persentil 50, dan persentil 99. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang jelas atau mungkin patah-patah ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.